Halo Humorian, apa kabar? Sudah lama tidak bersua bersama kata V, ketawa dan fakta dari V. Kalau sudah ada kata V, artinya kita akan membahas hal-hal ihwal yang terjadi di dalam dunia komedi. Hal apa aja yang akan kita bahas? Tentunya peristiwa atau tragedi yang terjadi di dalam dunia komedi. Bisa membahas tentang komediannya, atau kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia komedi dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan episode kali ini, sebelumnya kita keluarga besar dari Humoria Indonesia ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya komedian legendaris yang cukup bersinar bersama grup pelawak Gideon, yaitu Abdul Aziz atau yang biasa kita kenal dengan Jimmy Gideon. Beliau berpulang tanggal 26 Desember 2021 kemarin di kediamannya. Untuk itu semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan keikhlasan dan beliau bisa ditempatkan di surga. Amin. Oke deh, daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kalau di sini tetap boleh senyum, tapi jangan kebanyakan, nanti jadi kemanisan. Jimmy Gideon, sosok komedian legendaris yang namanya sempat bersinar bersama grup lawak Gideon. Kita masuk ke biografinya. Pria bernama asli Abdul Aziz lahir di Bengkulu 22 September 1963. Jimmy menceritakan kepada tim dari Humoria mengapa dirinya bisa dipanggil dari Abdul Aziz menjadi Jimmy. Pada saat itu, ketika dirinya berada di lapangan sekolah untuk mengikuti upacara sekolah, beliau mengikuti paduan suara. Pada saat itu dirinya mengumumkan kepada seluruh teman-temannya untuk memanggil dirinya dengan sebutan Jimmy karena model rambutnya yang mirip seperti mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Jimmy Carter. Maka dari itu, dari Abdul Aziz akhirnya menjadi Jimmy, yang kemudian nama itu booming untuk menjadi Jimmy Gideon. Jimmy diwariskan bakat melawak dari kakaknya, Ogut, yang kebetulan sudah terjun lebih dulu untuk berada di dunia komedi, yaitu Ogut pada saat itu sudah bergabung bersama grup lawak Tom Tam. Jimmy mengawali karirnya menjadi penyiar radio Prambors pada tahun 1988. Ia mengudara menjadi penyiar radio atas dukungan dan bimbingan komedian senior Kasino. Dari sanalah Jimmy berguru dengan Mas Kasino.
Kemudian terjadilah peristiwa. Pada saat itu, Jimmy menceritakan bahwa dirinya ingin sekali dari menjadi penyiar, dirinya ingin sekali menjadi pelawak. Kemudian dia bertanya kepada Mas Kasino, "Mas, bagaimana sih caranya melawak?" Kemudian Mas Kasino pun menjawab dengan nada nyantai, dengan nyantainya Mas Kasino menjawab, "Santai aja, anggap aja panggung punya kita," kata Mas Kasino. "Kita kalau udah ada di panggung, anggap aja kita orang gila, Jim." Kemudian kata-kata itulah yang membuat Jimmy percaya diri untuk merambah ke dunia komedi. Seperti itu. Jadi salah satu acuan Jimmy untuk percaya diri ke dalam dunia komedi pada saat itu adalah Mas Kasino, yang kebetulan juga gurunya pada saat ia siaran di Radio Prambors. Jimmy kondang di era 1990-an lewat program situasi komedi Gara-Gara yang juga melibatkan aktris Lydia Kandou. Jadi pada saat itu Jimmy beradu peran bersama aktris Lydia Kandou dan aktris-aktris lainnya. Lewat sitkom tersebut namanya Jimmy semakin bersinar karena sitkom tersebut dinyatakan mengangkat pamor Jimmy karena bisa mengudara selama 6 tahun di layar kaca. Jadi sinetron Gara-Gara itu muncul di layar kaca tahun 1992 hingga 1998. Nah, dari sanalah namanya Jimmy semakin naik, mulailah dari situ Jimmy terpengaruh pergaulan, terpengaruh dengan lingkungan karena pamornya tersebut. Ibaratnya kalau sekarang itu seperti star syndrome gitu. Pergaulan buruk pun berdatangan ke Jimmy, mulai dari berjudi, main perempuan, sampai terpengaruh kepada obat-obatan terlarang atau terpengaruh dunia narkotika. Jimmy melabelkan dirinya yang dahulu sosok yang gila ke setan, sekarang akhirnya gila ke Tuhan karena proses hijrah yang dialaminya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana akhirnya seorang Jimmy yang dahulunya gila ke setan bisa menjadi gila ke Tuhan. Kita masuk ke proses hijrah dari Jimmy Gideon. Proses hijrah tersebut dinamakan oleh dirinya sebagai ketangkep Tuhan. Setelah lama tak terdengar di dunia hiburan, rupanya Jimmy memiliki kanal YouTube yang menceritakan tentang proses hijrah dirinya dan mendekatkan diri ke Tuhan. Lewat kanal YouTube Jimmy Gideon Official, beliau menceritakan bagaimana proses dirinya hingga akhirnya hijrah dan apa yang menstimulusnya untuk beliau akhirnya menjalankan hijrah gitu ya. Di waktu pagi basah ketika Jimmy Gideon bergegas memburu waktu di atas sepeda motornya, di saat itu Jimmy sendiri masih bekerja sebagai penyiar radio Prambors. Jadi saat itu Jimmy ingin berangkat ke studio radio Prambors untuk siaran. Karena terlambat, Jimmy akhirnya mengendarai motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu. Dia menyusuri jalan sampai akhirnya ketika dia buru-buru, dia tuh berpas-pasan dengan Transjakarta yang saat itu mungkin kita menyebutnya dengan busway gitu ya. Karena terburu-buru, akhirnya Jimmy pun masuk ke jalur bus Transjakarta. Nah, pada saat itu ketika dirinya masuk ke jalur bus Transjakarta, akhirnya disambarlah oleh bus Transjakarta tersebut. Akibat dari kejadian fatal saat itu, tubuh Jimmy babak belur dan mengalami banyak luka robek di bagian sana sini. Jimmy juga dikatakan mengalami koma selama 5 hari. Bahkan pada saat itu dokter sudah memvonis Jimmy tak akan lolos lagi dari maut. Dokter menyatakan pada saat itu Jimmy akan hilang ingatan. Mengapa demikian? Hal tersebut dinyatakan buah dari benturan keras di kepalanya, di sisi lain dalam keadaan tak sadar. Pada saat dia tidak sadarkan diri, Jimmy bermimpi. Dia melihat dirinya dalam keadaan hitam pekat dan Jimmy bertanya, "Siapa kamu?" Bayangan gelap itu pun menjawab, "Saya adalah kamu." Kemudian Jimmy pun bertanya lagi, "Kok gelap sekali?" Kemudian bayangan itu juga menjawab, "Kamulah yang membuat saya gelap seperti ini." Dari situlah, dari mimpi itulah yang menjadi penguat komedian kelahiran Bengkulu ini untuk bertaubat.
Niat yang sebetulnya sudah tertanam sejak 2006 itu pun akhirnya berhasil Jimmy lakukan. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya setelah mendapat teguran yang dianggap Jimmy sebagai teguran langsung dari Tuhan. Saat itu Jimmy merasa beruntung karena beliau ditegur oleh Tuhan atau ketangkapnya sama Tuhan. Setelah pulih dan menempuh jalan taubat, Jimmy mengakui hidupnya jauh lebih tenang. Nah, jadi bikin merinding banget ya peristiwa perjalanan seorang Jimmy Gideon itu, dari yang tadinya merambah mulai dari penyiar radio sampai akhirnya menjadi pemain sinetron, terus berada di puncak karirnya, sampai terpengaruh oleh pergaulan. Akhirnya dari sana Jimmy berhasil taubat dan menjalankan kehidupannya dengan tenang. Oke deh, gimana menurut kalian kira-kira? Kalau kalian melakukan suatu kesalahan tapi ditegurnya bukan sama orang tua, bukan sama teman, bukan sama sahabat, tapi langsung sama Tuhan. Gimana? Pasti langsung pengen taubat kan? Begitu pula Jimmy pada saat itu. Kehidupan benar adanya seperti roda berputar. Ada kalanya kita berada di atas atau sewaktu-waktu kita bisa berada di bawah roda tersebut. Kisah ini sangat menginspirasi perjalanan hidup seorang komedian legendaris dari meniti karir, mendapati kehidupan glamor, mencapai kesuksesan, hingga akhirnya terjerumus ke pergaulan atau star syndrome. Dan kemudian menuju jalan taubat karena langsung ditegur sama sang pencipta atau ketangkep sama Tuhan gitu. Nah, gimana peristiwanya? Untuk kalian yang punya experience atau peristiwa semacam ini, misalkan ada peristiwa-peristiwa ditegur sama makhluk-makhluk gaib atau yang lain-lainnya, atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan di dunia komedi yang kalian ketahui, kalian bisa share ke kita di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa kita ceritain di sini juga. Nah, bila berkenan kalian bisa klik tombol subscribe, like, and comment Humoria Indonesia. Terima kasih sudah nonton videonya. Bye.